So what is up guys, kembali lagi hari ini bersama gue Vincent yang akan membawakan update seputar dunia metaverse dan virtual reality selama seminggu terakhir ini. Tentunya dengan berbagai berita yang menarik. Oke, berita pertama datang dari Sony yang memberikan sneak peek nih dari PSVR 2 ke developer games di Game Developer Conference 2022 di minggu yang lalu. Nah, meskipun kita belum bisa melihat secara keseluruhan secara fisik dari PSVR 2, tapi kita bisa lihat dari reaksi Chad Falizek yang merupakan CEO dari Stray Bombay dan juga mantan figurehead dari Valve VR. Dia men-tweet kalau dia habis cobain demo dari PSVR 2. Katanya nih, had one of those VR moments today playing in the new PSVR 2 HMD. You know where the world just feels different when you return? So good. Thanks for the demo and chat. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, kalau reaksi dari Chad Falizek ini menandakan bahwa PSVR 2 sangat-sangat menarik dan juga memberikan kesan yang baru buat para developer. Nah, tapi buat kita nih yang udah nggak sabar buat cobain langsung PSVR 2, nampaknya harus lebih banyak bersabar. Karena sampai sejauh ini Sony belum mengeluarkan jadwal rilis atau official rilis dari PSVR 2. Banyak yang berspekulasi kalau PSVR 2 itu nggak akan rilis tahun ini. Meskipun ya secara jadwal harusnya sih tahun ini keluar ya. Tapi kalau melihat dari kondisi nih, banyak komponen-komponen dari konsol-konsol itu shortage beberapa tahun terakhir ini. Dan salah satu yang kena imbasnya itu adalah seperti kita tahu penjualan dari PS5. Nah, jadi kemungkinan dari PSVR 2 ini akan dirilis kalau dari situasinya bisa jadi di kuartal 1 tahun 2023. So, kita tunggu aja kabar dari Sony selama setahun ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan berita-beritanya. Nah, meskipun kita belum tahu nih tanggal pasti rilis dari PSVR 2, tetapi kalau berdasarkan desas-desus dan juga dari berita-berita yang ada, PSVR 2 itu terus ditingkatkan. Jadi kualitasnya itu semakin meningkat dari PSVR yang lama dan maupun dari VR-VR yang lainnya. Kenapa begitu? Salah satu teknologi yang mungkin belum dimiliki oleh virtual reality engine yang lain atau konsol-konsol yang lain, PSVR 2 itu menghadirkan satu teknologi, menghadirkan satu fitur, yaitu eye tracking yang digabungkan dengan foveated rendering. Nah, maksudnya gimana? Nah, mungkin buat teman-teman yang udah sering main VR, itu pasti udah sering banget dengar foveated rendering, ataupun bahkan kalian juga merasakan langsung apa itu foveated rendering. Jadi, foveated rendering adalah kalau kita melihat langsung dari VR yang dirender secara maksimal, ataupun supaya kita ngelihatnya itu kualitasnya jauh lebih bagus dan jauh lebih jernih, itu yang dirender maksimal hanya yang kita lihat. Jadi fokus di depan mata yang kita lihat. Sedangkan di samping-samping ataupun peripheral visionnya itu nggak ke-render secara maksimal. Nah, itu fungsinya untuk apa? Supaya performance dari yang kita mainkan itu lebih meningkat. Nah, sedangkan kalau di PSVR 2, memang dia sudah ada foveated rendering berdasarkan defaultnya. Tapi dia menggabungkan dengan teknologi eye tracking, fitur eye tracking. Jadi, kita melihat bener-bener jernih, performance-nya bener-bener jauh lebih bagus frame rate-nya dan di atas rata-rata. Jadi kalau berdasarkan dari berita, kalau menggunakan teknologi ini itu kecepatan render frame rate times-nya itu 3,6 kali lebih cepat dari yang normal atau tanpa menggunakan eye tracking teknologi. Yaitu cuman sebesar, ya kalau headset-headset yang lain mungkin foveated renderingnya kecepatannya 2,5 kali saja. Nah, jadi kalau di PSVR kita bisa ngelihat bener-bener fokus, bener-bener jernih, dan bener-bener jauh lebih cepat untuk ngerendernya. Nah, nggak cuman itu doang. Ternyata PSVR 2 ini eye trackingnya itu bener-bener di-improve. Kenapa bisa begitu? Karena di PSVR 2 bahkan NPC ataupun developer yang waktu kita lagi main nih misalnya ya, misalkan kita lagi ketemu dengan NPC-nya itu bisa nge-track mata kita, NPC-nya bisa ngelihat. Jadi kalau kita lagi ngobrol sama dia gitu ya, atau kita lagi kedip ke dia, nah itu dia bisa ngelihat bener-bener. Jadi fokusnya NPC itu di mata kita. Jadi eye tracking kita bener-bener ke-track banget. Jadi kalau kita matanya nengok ke kiri, matanya nengok ke kanan, nah itu bisa diikutin sama si NPC-nya. Sedangkan kalau untuk ya headset-headset yang sekarang, mungkin kalau teman-teman tahu
basicnya itu menggunakan dari headsetnya, headset tracker ataupun juga dari tangan kita untuk nge-track posisi kita. Nah, selain itu eye tracking di sini berguna juga untuk mengassist kita kalau kita misalkan ya lagi mau beberapa game mungkin ada yang melempar barang. Nah, kalau VR kan banyak nih gerakan-gerakan yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita lagi ngelempar suatu benda, itu barangnya langsung kelempar ke arah mata yang kita tuju. Jadi kalau mata kita nengok ke kiri meskipun kepalanya lurus ke depan, nah itu barangnya akan ngelempar juga ke kiri. Nah, gila bener-bener di-improve banget nih PSVR 2. Jadi teman-teman semua pastinya nggak boleh kelewatan jadwal rilis dan juga harus cobain langsung PSVR 2 ini. Nah, info selanjutnya nggak kalah besar dibandingkan demo PSVR 2 di GDC 2022 kemarin nih guys. Dimana berita ini datang dari MetaQuest 2 ataupun juga headset VR kesayangan kita. Mereka sedang melakukan update besar-besaran nih desas-desusnya untuk hasil recording. Dimana untuk konten kreator seperti kita mungkin ya seperti yang kita sudah ketahui nih ya, aspek rasio dari hasil MetaQuest 2 recordannya itu 1:1 ataupun juga square. Sedangkan kalau untuk display normal itu kan 16:9 ya ataupun widescreen. Jadi kalau kita habis nge-record terus kita mau taruh di YouTube ataupun juga kita mau edit itu kan harus kita gedein, kita expand dan itu hasilnya akan sangat blurry dan nggak high res, jadinya nggak sesuai dengan kualitas yang bagus. Nah, hal ini juga menjawab penantian lama dari kita nih, users MetaQuest ataupun juga Oculus, yang terutama setelah YouTuber VR yang cukup terkenal Neti, itu komplain lewat Twitternya dan direspon oleh Meta Product Manager, yakni Chlorama Dorvilias. Bahkan Meta Product Managernya pun juga mengatakan kalau masalah tersebut menjadi top priority dari mereka dan sedang mereka kerjakan. Nah, jadi untuk kita yang udah nggak sabar nih untuk merasakan hasil recording 16:9 ataupun juga widescreen, kita nantikan saja update besar tersebut di bulan April ataupun bulan Mei. Nah, kemudian juga ada desas-desus nih, mungkin aja nanti ke depannya kita bisa merecord ataupun juga streaming langsung nih dari MetaQuest kita ke YouTube. Jadi ketika kita lagi main, kita nggak harus record, terus kita masukin lagi ke komputer, kita edit lagi. Nah, mungkin nanti kita bisa langsung streaming ke YouTube. Nah, kapan itu? Kita nantikan saja informasi selanjutnya. Nah guys, seperti yang kita ketahui kemarin bahwa baru berlangsung Game Developer Conference 2022 di San Francisco. Dan banyak banget berita-berita menarik dan juga update besar dan salah satunya berasal dari Manus, di mana Manus ini memberikan demo terkait sarung tangan VR terbarunya yang bernama Quantum Meta Gloves. Di mana Quantum Meta Gloves ini sendiri memberikan performa maupun juga fitur-fitur yang jauh lebih menarik dibandingkan produk terpendahulunya. Salah satunya adalah pelacakan jari yang jauh lebih akurat dan juga memberikan pergerakan jari yang jauh lebih realistis dan juga real time. Nah, di mana ini belum dimiliki oleh bisa dibilang hand tracker dari headset VR seperti contohnya MetaQuest. Kalau MetaQuest sendiri kan kita belum bisa menyatukan tangan kita ataupun juga hasil sensornya itu tidak sebagus dari Quantum Meta Gloves itu sendiri. Tapi ada kekurangan nih guys, di mana Quantum Meta Gloves sendiri akan mengalami masalah ketika kita memegang benda-benda elektronik ataupun juga yang terkandung logam di dalamnya. Nah, tapi jangan sedih dulu. Quantum Meta Gloves ini terus dikembangkan oleh Manus supaya tidak terjadi masalah ketika kita gunakan nanti. Jadi, Manus terus bekerja keras untuk mengupgrade sistemnya mereka dan sensor supaya bisa lebih baik lagi. Tapi nih guys, ada berita yang bisa dibilang cukup sedih untuk kita sebagai customer ataupun juga usersnya dari virtual reality yang merasakan langsung, karena kita belum bisa membeli Quantum Meta Gloves ini nih guys, karena mereka masih mengkhususkan untuk dunia-dunia bisnis ataupun untuk usaha-usaha saja. Karena yang pertama tentunya harganya belum customer ataupun consumer friendly. Harganya itu mencapai 9.000 US dollar. Bayangin guys, kita bisa buka warnet VR dengan membeli banyak headset VR dengan 9.000 US dollar. Jadi kita belum ditargetkan untuk Manus sendiri, tapi jangan sedih, di masa yang akan datang Manus mengatakan bahwa mereka akan menyiapkan untuk kita sebagai customer mereka supaya dapat membeli sarung tangan mereka di masa yang akan datang. Kapan itu? Kita nantikan saja. Nah guys, berita selanjutnya berasal dari game studio yang bisa dibilang sebagai awal-awal yang mengadopsi VR nih, sejak 2013 tepatnya, yakni N-Dreams.
Nah, mungkin teman-teman kenal dari N-Dreams itu yang mengembangkan game seperti Far Cry Dive into Insanity di VR, kemudian juga Frag dan juga Phantom. Jadi buat teman-teman yang sudah bermain VR sejak lama pasti sudah mengenal game studio N-Dreams ini. Nah, N-Dream sendiri ini baru mendapatkan dana investasi sebesar 35 juta US dollar atau setara 500 miliar rupiah nih guys dari Aonic Group. Bayangkan 500 miliar rupiah. Dan dana investasi ini akan mereka gunakan untuk tentunya hal-hal yang akan mengembangkan ataupun juga mendevelop project-project mereka. Salah satunya adalah menciptakan project baru yang bisa dibilang ini sangat dinanti-nanti ya guys, karena konsolnya juga belum rilis, yakni game untuk PSVR 2 yang sedang digarap oleh N-Dreams. Jadi kita nantikan saja kira-kira project ke depan dari N-Dreams ini dari dana investasi mereka akan sebesar apa. Karena tentunya dana investasi ini bisa mengembangkan perusahaan mereka dan juga membuka peluang mereka selebar-lebarnya. Nah guys, nggak mau ketinggalan juga nih berita yang akan disampaikan berasal dari Indonesia, yakni dunia metaverse sudah hadir di industri properti Indonesia. Nah, dunia metaverse sendiri hadir lewat kolaborasi antara PT Diamond Development Indonesia atau kita singkat nanti DDI dan juga Weir Group Asia yang sedang mengembangkan dunia metaverse mereka berskala nasional. Project DDI sendiri nih guys sedang menggarap perumahan Sila, di mana perumahan Sila ini akan mendapatkan sentuhan dunia metaverse. Selain itu juga mereka ingin mewujudkan visi mereka membangun smart township nih, dimana akan menggabungkan dunia virtual dan juga kehidupan nyata. Mungkin teman-teman semua juga tahu nih Weir Group sedang membangun platform Metaverse Indonesia, dimana nanti itu akan terdapat kota-kota besar di Indonesia dan kota-kota utama tentunya dengan tata kelola yang bagus dan juga kredibel. Mungkin nanti kita bisa jalan-jalan nih guys lewat ekosistem yang sedang dibangun oleh Weir Group, jalan-jalan keliling Indonesia secara virtual nih lewat dunia virtual reality tentunya pastinya. Nah, katanya sih dengar-dengar desas-desusnya bahwa project fase pertama ini akan diluncurkan ataupun juga selesai nih ketika G20 berlangsung. Jadi artinya di tahun ini nih, kita nantikan saja nih kira-kira akan seperti apa sih fase pertama dari dunia metaverse Indonesia. Nah guys, selanjutnya beritanya ini berasal dari negeri Sakura, negeri Jepang. Di mana salah satu perusahaan startup teknologi Jepang yakni H2L Technologies yang juga didukung oleh Sony tengah berusaha menciptakan pengalaman rasa sakit lewat dunia virtual. Bayangin guys, jadi nanti ketika kita bermain virtual reality di metaverse kita nggak cuma jalan-jalan ataupun juga lari-lari, tapi kita juga bisa merasakan rasa sakit seperti contohnya dicubit ataupun juga ketika kita ngangkat yang berat itu tangan kita menjadi lebih berat. Nah, itu tentunya harus nambah perangkat nih guys, karena perusahaan startup Jepang tersebut sedang mengembangkan wristband ataupun juga gelang tangan yang diciptakan nanti disambungkan dengan headset VR kita, sehingga kita bisa memungkinkan untuk merasakan rasa sakit tersebut. Seperti apa nanti rasa sakitnya dicubit lewat dunia virtual, kita nantikan saja informasi selanjutnya. Nah guys, berita selanjutnya ini bisa dibilang sangat menarik khususnya untuk kita-kita yang mencintai Gundam ataupun juga yang memiliki figur-figur Gundam nih. Karena berdasarkan berita nih, lewat Gundam Conference yang diadakan beberapa hari yang lalu, Bandai Namco ini mengumumkan mereka sedang mengembangkan Metaverse Gundam, di mana nanti ini akan disebut sebagai Side G. Nah, hal ini juga tentunya sejalan dengan announcement dari Bandai Namco yang dibuat bulan Februari lalu nih, kalau mereka itu akan membuat intellectual property metaverse. Metaverse Gundam sendiri ini akan menghubungkan setiap fans di seluruh dunia, dan di dalamnya itu juga terdapat Gunpla ataupun juga Gundam model, kemudian juga ada juga video game, anime, dan juga music yang terhubung lewat Bandai Namco ID System. Di mana metaverse ini juga akan dibuat berdasarkan ilustrasi Space Colonist Gundam. Nah, buat kalian yang penggemar Gundam pasti tahu bentuknya dari Space Colonist Gundam itu sendiri. Nah guys, nggak kalah menarik juga nih, di Metaverse Gundam ini juga akan memungkinkan kita para usersnya untuk men-scan Gundam model kits kita secara fisik yang kita miliki di dunia metaverse, di mana ini nanti kita akan disediakan tempat khusus untuk melakukan battle di dalamnya. Bayangin guys, jadi dengan Gundam kits yang kita miliki ataupun Gunpla yang kita miliki, kita bisa mainkan battle di dalam metaverse tersebut. Nah, tentunya konsep ini akan dites terlebih dahulu nih. Tentunya akan dites secara terbatas di musim gugur tahun 2022 mendatang.
Nah, jadi buat temen-temen yang nggak mau ketinggalan tentang berita-berita Metaverse Gundam, ini boleh banget ya diikutin terkait informasi-informasi yang akan diupdate terus oleh Bandai Namco. Tapi sayangnya kita belum tahu nih nanti lebih jelasnya untuk aktivitas nanti di dalam Metaverse Gundamnya akan seperti apa. Jadi kita masih menanti-nanti kabar selanjutnya. Nah guys, berita Metaverse Gundam tadi sekaligus menutup seluruh berita yang kita sudah cover selama 1 minggu ini di dunia virtual reality dan juga Metaverse. Thank you buat teman-teman semua yang sudah menonton Mono News di minggu ini, dan kalau kalian suka dengan video ini, bisa di like, tentunya juga di share supaya teman-teman semua bisa tahu perkembangan dunia Metaverse dan virtual reality. Jangan lupa juga subscribe channel Monolith VR untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. See you di Mono News berikutnya.